Saya Torik, saya sebagai direktur. Saya perkenalkan, saya Akbar Fikran Fiansyah sebagai Kepala SPI. Saya Marhana Akbar Islami sebagai auditor. Saya sebagai Luki Muhammad Tanas sebagai auditi. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini dari tim auditor sama auditi langsung ya? Siap. Oke. Untuk semuanya, terima kasih sudah hadir dalam rapat persiapan audit internal hari ini. Fokus kita kali ini adalah audit pada bagian unit rekam medis. Sebelumnya, mari kita mulai dengan menentukan jadwalnya. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan audit ini dan siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan audit ini? Untuk efektivitas pelaksanaan, saya usulkan untuk audit dilaksanakan minggu depan mulai hari Senin, dan agar kita punya waktu yang cukup untuk mereview dokumen dan proses kerja. Bagaimana menurut tim auditi? Baik Pak, terima kasih. Hari Senin sepertinya memungkinkan, tapi kami perlu memastikan staf kami siapa Pak, apakah waktu auditnya fleksibel atau tidak sudah tentu. Biasanya dilakukan selama 3 hari dari Senin sampai Rabu. Setiap hari akan ada sesi yaitu pagi dan siang. Jadwal ini masih bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan audit kita. Baik. Jadi sementara kita tetapkan audit mulai dari Senin minggu depan, ya. Terus selanjutnya, di mana audit akan dilakukan? Apakah perlu di kantor rekam medisnya langsung atau ada lokasi lain yang perlu disiapkan? Untuk efisiensi, kami butuh ruang khusus di dekat kantor unit rekam medis untuk wawancara dan review dokumennya. Selain itu, kami mungkin memerlukan untuk perlu ke lokasi penyimpanan arsip fisik dan ruang pendaftaran pasien. Untuk auditi gimana? Pak, kami bisa menyediakan ruang di dekat kantor medis untuk keperluan audit, lokasi arsip, dan pendaftaran pasien juga siap diakses kapan saja. Baik, bagus sekali. Untuk yang terakhir, siapa yang akan diaudit? Apakah semua staf rekam medis atau hanya beberapa yang terkait pada unit rekam medis tersebut? Yang utama adalah kepala bagian rekam medisnya, staf yang menangani pengelolaan arsip, staf pendaftaran, dan mungkin beberapa staf lain jika ditemukan kebutuhan saat audit berlangsung. Kami akan siapkan daftar staf yang relevan. Kami juga akan memastikan mereka siap dengan dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah sepakat ya, audit dimulai pada Senin depan. Lokasi di kantor rekam medis dan beberapa tempat terkait. Dan auditing yang terlibat adalah kepala bagian serta staf-staf terkait. Terima kasih untuk diskusi hari ini yang sangat produktif sekali. Mohon semua pihak segera mempersiapkan diri. Atau ada yang ingin tambahkan dari masing-masing? Sudah cukup Pak dari kami. Terima kasih. Semua sudah jelas Pak, terima kasih. Oke. Selamat pagi Pak Direktur. Mohon maafnya sebentar untuk menyampaikan rencana audit internal yang akan kami laksanakan ke depan. Selamat pagi Pak, silakan Pak, bagaimana rencana auditnya? Sebelumnya
Untuk rencananya, kami berencana melakukan audit di bagian rekam medis mulai Senin depan selama 3 hari, Pak. Fokusnya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan dokumen medis serta penyimpanan arsip dan alat pendaftaran pasien. Jadwal dan lokasinya audit sudah kami Jadwal dan lokasi audit sudah kami koordinasikan dengan tim auditing. Baik, pastikan prosesnya berjalan lancar dan tidak mengganggu operasional. Apakah surat tugasnya sudah siap? Surat tugas sudah saya tanda tangani. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami tugasnya dan jaga komunikasi dengan baik. Baik, Pak. Kami akan melaksanakan audit dengan profesionalisme dan transparansi nantinya. Terima kasih atas dukungannya. Baik, saya tunggu laporan hasil auditnya. Semoga semuanya lancar. Baik, saya pamit, Pak. Siap. Surat pemberitahuan yang dibuat harus jelas dan formal. Pastikan semua informasi mengenai jadwal audit, lokasi audit, dan fokus audit tercantum dengan baik. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu sebentar. Selamat siang, ada apa? Yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin menyampaikan surat beritahuan resmi terkait audit internal yang akan dilaksanakan minggu depan di bagian bumi rekam medis, Pak. Ini untuk suratnya. Baik, terima kasih, saya baca dulu. Jadi audit dimulai hari Senin depan selama 3 hari ya. Ya, Pak. Fokusnya sesuai dengan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Kami akan segera mempersiapkan segala dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Kami harap kerjasama yang baik dari tim Bapak agar proses audit berjalan lancar. Jika ada pertanyaan atau kendala terkait pelaksanaan audit, mohon segera sampaikan ke saya, Pak. Tentu Pak, terima kasih pemberitahuannya. Kami akan berusaha mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Selamat bekerja. Selamat bekerja juga Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Baik, jadi hari ini saya akan memulai audit dengan memeriksa dokumen terkait rekam medis pasien rawat inap untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kami sudah menyiapkan dokumen yang Bapak butuhkan di ruang kerja. Silakan, kami sudah mendukung proses audit ini. Terima kasih, Pak. Saya akan mulai proses auditnya ya. Dari 50 sampel yang saya periksa, Pak, 15 dokumen rekam medis pasien rawat inap tidak mencantumkan tanda tangan dokter pada bagian penting seperti diagnosanya, Pak, dan rencana tindak medisnya. Ini sebenarnya melanggar peraturan Kementerian Kesehatan nomor 24 tahun 2022. Apakah ada kendala tertentu dalam proses ini, Pak? Kadang-kadang dokter terlambat mengisi dokumen karena jadwal padat, namun kami akan segera memperbaiki hal ini. Baik, saya akan mencatat ini sebagai temuannya ya, Pak. Jadi tidak lanjut untuk dibahas lot yang lebih lanjut lagi. Hari ini saya akan memeriksa kelengkapan
di rekam medis pasien rawat jalan, terutama bagian informasi terkait pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan juga radiologi, Pak. Terima kasih. Dari beberapa dokumen yang saya periksa, ditemukan bahwa informasi mengenai pemeriksaan tunjangan sering tidak tercantum meskipun pemeriksaan tersebut sudah dilakukan. Apakah ini disebabkan oleh sistem atau kendala teknis lainnya, Pak? Baik, ini biasanya terjadi karena staf lupa menginput hasil pemeriksaan atau dokter tidak mencantumkan dalam catatan akhir. Kami perlu lebih menegaskan pentingnya kelengkapan data pada tim. Baik, hal ini akan saya cerita. Baik, hal ini akan kami bahas dalam tahap pembahasan umum. Baik, hal ini akan kami bahas pada tahap pembahasan pertemuan. Saya akan melakukan pemeriksaan. Pak, hari ini saya akan memeriksa aksesibilitas data rekam medis elektronik untuk memastikan bahwa hanya staf yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Baik Pak, silakan. Blur. Di sini saya menemukan bahwa beberapa rekam medis elektronik dapat diakses oleh staf yang tidak terlibat langsung, Pak, dengan perawatan pasien. Dan hal ini berpotensi melanggar privasi pasien, Pak. Apakah ada kebijakan terkait otoritas si data akses tersebut, Pak? Ada Pak, namun nampaknya ada beberapa akun staf belum diatur dengan benar dalam sistem. Kami akan segera melakukan audit internal terhadap akses user. Baik, ini akan jadi temuan terakhir kami. Saya akan menyusun laporan sementara dan membahasnya dengan Bapak pada tahap selanjutnya. Saya Terima kasih Pak atas kerjasamanya selama 3 hari ini. Berikut ini 3 temuan utama yang perlu segera ditindaklanjuti. Yang pertama ada ketidaksesuaian tanda tangan dokter dengan Terima kasih Pak atas kerjasamanya selama 3 hari ini. Berikut 3 temuan utama yang perlu segera ditindaklanjuti. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian tanda tangan dokter pada dokumen rekam medis pasien rawat inap. Yang kedua, ketidaksesuaian kelengkapan data pada rekam medis rawat jalan, khususnya pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, ketidaksesuaian akses data rekam medis elektronik yang memungkinkan akses tanpa otorisasi. Terima kasih Pak atas Kontol. Terima kasih Pak temuan baik Pak. kami. Baik Pak. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala RM yang sudah datang di sini, yang sudah hadir di sini, dan terima kasih juga kepada tim auditor yang juga sudah hadir di sini tengah-tengah rapat kali ini. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan hasil audit bagian unit rekam medis yang telah dilakukan tim auditor selama 3 hari terakhir. Terima kasih atas undangannya. Kami siap mendengarkan hasil audit dan berdiskusi lebih lanjut. Baik, saya persilakan tim auditor untuk menyampaikan ringkasan hasil audit yang telah ditemukan di lapangan. Terima kasih Pak. Ini untuk dokumennya. Terima. Jadi selama 3 hari kebelakang kami telah menemukan 3 temuan utama. Berikut 3 temuan utama yang kami catat selama proses audit kemarin. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian dengan kepatuhan regulasi. Dari 50 sampel rekam medis pasien rawat inap, kami temukan 15 dokumen yang tidak mencantumkan tanda tangan dokter pada bagian penting seperti diagnosis dan rencana tindak medis. Ini melanggar peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022. Temuan kedua yaitu kelengkapan dan akurasi data. Beberapa rekam medis pasien rawat jalan tidak mencantumkan informasi pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi. Meskipun hal itu telah dilakukan, hal ini dapat berpotensi menyebabkan ketidakakuratan dalam pengobatan. Yang ketiga, kami menemukan yaitu tentang keamanan dan privasi data. Terdapat beberapa rekam medis elektronik yang dapat diakses tanpa otorisasi yang jelas, terutama oleh staf yang tidak terlibat langsung dalam proses perawatan pasien. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran privasi pasien, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kami menyadari ada kekurangan termasuk dan akan berupaya segera memperbaikinya. Baik, kami juga akan mendiskusikan masalah ini dengan tim auditor lebih lanjut. Sekarang kita perlu menyepakati langkah-langkah perbaikan dan waktu pelaksanaannya. Untuk Bapak Kepala Rekan Medis, bagaimana pandangan Anda terhadap temuan yang telah ditemukan oleh tim auditor ini? Kami telah mempersiapkan beberapa langkah perbaikan. Di antaranya ada 3, yaitu memastikan dokter segera melengkapi tanda tangan dan dokumen rekam medis dalam 2 minggu ke depan. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi data rekam medis dalam 1 bulan. Yang ketiga, bekerja sama dengan tim IT untuk memperketat akses data rekam medis elektronik yang telah kami targetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Rencana tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi kami. Jika semua sepakat, kita bisa mencatat dalam dokumen kesepakatan tindak lanjut. Oke. Untuk dokumen tindak lanjutnya ini bisa ditandatangani untuk selamat pagi Bapak semuanya. Pagi. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Di sini kita akan membahas hasil temuan audit bagian unit rekam medis serta menyampaikan hasil rekomendasi perbaikan dan menyepakati langkah-langkah yang perlu diambil serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan.
Baik Pak, kami siap untuk mendengarkan hasil audit dan berdiskusi mengenai tindak lanjut perlu yang dilakukan. Baik. Saya persilakan sebelumnya untuk Bapak Auditor kita untuk menyampaikan detail temuan serta rekomendasi yang telah ditemukan. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya akan mengulang lagi 3 temuan utama yang saya identifikasi selama audit dan rekomendasi perbaikannya. Yang pertama yaitu temuan terkait ketidaksesuaian kepatuhan terhadap regulasi. Temuannya dari 50 sampel rekam medis pasien rawat inap yang saya periksa, saya menemukan bahwa 15% dokumen tidak mencantumkan tanda tangan dokter pada bagian penting seperti diagnosis dan rencana tindakan medis. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang mengatur bahwa rekam medis harus mencakup tanda tangan dokter sebagai bukti pertanggungjawaban profesional medis. Rekomendasinya yaitu meningkatkan pelatihan khusus untuk tenaga medis mengenai pentingnya tanda tangan dalam rekam medis. Hal ini perlu dijadikan bagian dari pelatihan orientasi bagi dokter yang baru bergabung maksudnya, dan program pembaruan bagi tenaga medis yang sudah ada. Rekomendasi yang kedua yaitu kebijakan internal, dalam artian menyusun kebijakan yang mengharuskan pengecekan tanda tangan dokter sebelum rekam medis dianggap selesai dan disimpan di sistem. Unit rekam medis juga dapat membuat alur khusus untuk validasi ini, Pak. Untuk temuan kedua yaitu ketidaksesuaian kelengkapan dan akurasi data. Temuannya saya menemukan bahwa beberapa rekam medis pasien rawat jalan tidak mencantumkan informasi pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi, meskipun pemeriksaan tersebut telah dilakukan sebelumnya. Kekurangan ini dapat berpotensi menyebabkan ketidakakuratan dalam pengobatan pasien tersebut, karena dokter mungkin tidak memiliki data yang lengkap untuk menentukan langkah medis berikutnya. Rekomendasi yang pertama yaitu SOP catatan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini yaitu menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang mewajibkan pencatatan hasil pemeriksaan penunjang segera setelah pemeriksaan dilakukan. Yang kedua yaitu checklist kelengkapan, yaitu mengembangkan dan menggunakan checklist untuk memastikan setiap rekam medis diverifikasi kelengkapannya sebelum diinput ke dalam sistem atau diserahkan kepada dokter untuk ditinjau. Untuk temuan ketiga yaitu tentang keamanan dan privasi data. Temuannya dalam sistem rekam medis elektronik atau RME ditemukan bahwa beberapa data dapat diakses oleh staf yang tidak memiliki otorisasi atau keterlibatan langsung dalam perawatan pasien. Hal ini menimbulkan resiko pelanggaran privasi pasien yang dapat berdampak pada kepercayaan pasien terhadap rumah sakit kita. Rekomendasinya ada 2. Yang pertama, sistem kontrol akses, yaitu menerapkan sistem kontrol akses yang lebih ketat pada RRT, memastikan bahwa hanya staf yang berwenang dapat mengakses data pasien sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Yang kedua, Mari Pak. Masih Pak. Ya. Silakan coba. Saya dengar audit bagian rekam medis sudah selesai. Bagaimana hasilnya Pak? Terima kasih Pak. Benar sekali.
audit di Mitra Medis setelah selesai dan saya akan menyampaikan ringkasan hasilnya. Berikut laporan hasil unit rekam medis yang telah disepakati oleh beberapa pihak. Silakan. Loro harusnya dokumennya yuk. Cek to, dirolu. Dalam audit yang telah dilaksanakan, kami menemukan 3 temuan beserta rekomendasi yang telah ditentukan. Pertama, ada temuan tentang ketidaksesuaian dengan kepatuhan regulasi yang sudah ditentukan. Terdapat 50 sampel pasien rawat inap dari mitra medis yang kami periksa, yang diperiksa oleh tim auditor kami. Ada 15% diantaranya tidak mencantumkan tanda tangan dokter pada bagian penting seperti diagnosis dan rencana tindakan medis. Ini telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 dan rekomendasi yang telah kami tentukan. Auditi telah menyepakati untuk meningkatkan pelatihan tenaga medis dan menyusun kebijakan internal untuk memastikan validasi tanda tangan dokter sebelum rekam medis dianggap usai. Temuan yang kedua, ada ketidaksesuaian kelengkapan dan akurasi data. Beberapa rekam medis pasien rawat jalan tidak lengkap, tidak mencantumkan informasi hasil pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi, meskipun pemeriksaan sudah dilakukan. Untuk rencana yang lanjut atau rekomendasi kita, auditi akan menyusun SOP atau standar operasional prosedur untuk memastikan pencatatan segera setelah pemeriksaan dilakukan dan menerapkan checklist untuk verifikasi kelengkapan data yang diperlukan. Terakhir, ada temuan tentang keamanan dan privasi data yang ditemukan oleh auditor di lapangan bahwa beberapa rekam medis elektronik dapat diakses oleh staf yang tidak memiliki otorisasi hal tersebut. Hal ini berpotensi melanggar privasi pasien. Untuk rekomendasi yang kita tentukan, auditi telah berkoordinasi dengan tim IT untuk memperketat kontrol akses dalam sistem rekam medis elektronik dan melakukan audit akses data secara rutin. Itu Pak untuk teman-temannya. Teman-teman ini cukup serius Pak, terutama terkait pelanggaran privasi dan tanda tangan dokter. Apakah rencana perbaikannya realistis dapat selesai tepat waktu? Ya Pak, untuk rencana perbaikannya kami sudah mendiskusikan langkah-langkah perbaikan dengan auditi dan mereka berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Kecuali untuk pelatihan tenaga medis yang akan dimulai lebih awal dalam 2 minggu terakhir ini. Baik, apakah ada kendala yang perlu segera ditangani oleh manajemen? Untuk saat ini tidak ada kendala besar yang dilaporkan oleh auditi, namun kami akan terus memantau perkembangan implementasi rencana perbaikan dan memberikan laporan progres kepada Bapak. Bagus, saya harap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan rekomendasi ini benar-benar diterapkan bukan hanya sebagai formalitas. Tentu Pak, kami akan memastikan audit lanjutan. Bagus, saya harap semua pihak dapat bekerjasama untuk memastikan rekomendasi ini benar-benar diterapkan bukan hanya sebagai formalitas. Tentu Pak, kami akan memastikan audit lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi hasil perbaikan setelah penelitian yang ditentukan. Terima kasih atas laporan ini, mohon terus dipantau dan laporan kembali kepada saya jika ada hambatan atau progres yang signifikan. Baik Pak, terima kasih atas perhatian.